Yap, oke guys, dan kita akan ngebongkar lagi sebuah HP Samsung. Ya, ini dia ada Samsung, dan untuk tipenya tuh gue lupa ya, pokoknya ada di judul, tapi gue nanti liatin juga ya. Nah, ini dia penampakan si Samsungnya. Jadi ini Samsung tuh mau gue bongkar gitu guys. Ini tuh Samsung jadulnya, jadi belum 4G tapi udah duos ya. Tuh dia Samsung duos ya. Oke, itu penampakannya. Dan untuk gejala awalnya tuh ini tuh kalau dicas tuh kadang masuk kadang enggak gitu. Jadi kerusakan itu di bagian, setelah gue cek tuh yang rusak itu di bagian port cas ya, plugin port cas konektor ya. Ini tampak belakang tuh ada LED flash, speaker sama kamera ya. Oke, itu dia ya. Nah, oke, sekarang kita buka dulu bagian tutup belakangnya ya, back covernya. Oke, itu bagian penutupnya udah dibuka, dan ini untuk ke tipe baterainya guys. Itu dia Samsung made in China ya. Samsung itu ada segel-segel ya seperti biasa, dan ini untuk tipenya apa ya, 2000 mAh, kurang kelihatan ya tadi. Nah, sekarang kita coba lihat tipe HP-nya ya. Oh, ini dia nih tipenya, dilihatin. Itu Samsung GT 9060 ya, 9060 DS. Tipe green ya, green berapa ya? Lupa, green biasanya Samsung green ya. Itu single SIM-nya di situ satu, sama tadi dua. Oh, bagian bawah satu guys, jadi jauh banget ya dari bawah sama atas. Itu beberapa lubang bautnya. Nah, itu kebetulan bautnya udah dicopotin. Nah, jadi sekarang tinggal nyopotin si penutupnya back, tinggal si covernya doang sih ya, tinggal nyopotin dari depan sih. Oke, sekarang kita copotin dulu si mesinnya ya. Yap, ini dia guys, sudah dicopotin ya. Jadi nyopotin dari depannya, jadi nyopotin LCD touchscreen gitu. Tapi si mesinnya nempel di frame depan gitu ya. Itu untuk apa, knob volume ya, knob volume. Dan yang ini untuk bagian casingnya ya, casing belakang tuh speakernya nempel di frame-nya ya, di frame apa sih, di frame belakang tuh. Itu udah antena, biasanya antena wifi yang di pinggir. Itu udah biasanya tuh wifi sama bluetooth ya. Oke, selanjutnya kita lihat si bagian mesin ya. Itu ada apa sih? Kayaknya sih itu biasanya bagian antena ya, soalnya tuh nyambung ke jalur antena. Nah, itu deh guys ya. Oke, selanjutnya kita nyopotin lagi apa lagi? Ini copotin, banyak banget copotin ya. Nah, itu ada beberapa bagian, yaitu kamera ya. Oke, kita coba lihat si kameranya udah autofocus atau belum ya. Tapi biasanya sih sudah autofocus ya. Oke, kita lihat bentar. Nah, itu dia guys. Coba kita geser-geser si lensanya. Gerak ya? Oke, sih gerak ya, cuman tipis. Oh ya, gerak-gerak guys, berarti ini udah autofocus ya. Ya lumayan lah, dengan kamera segini udah autofocus. Tapi sih biasanya untuk di Samsung yang Android itu biasanya sudah autofocus ya. Itu ada baut lagi guys, itu copotin. Oke, udah copot. Nah, selanjutnya itu ada soket-soketnya. Itu biasanya soket tombol power room yang itu power ya, kalau kagak salah mah. Kita copotin dulu si soketnya ya. Nah, itu dia, kita cabut. Nah, udah copot ya. Aduh, disuruh jadi perak guys ya. Bentar. Oke guys, nah, udah ngebas. Nah, itu bagian soket tombol power ya, tombol volume. Yang itu LCD, lalu itu kamera depannya. Itu dia, coba kita lihat si kamera depannya ini udah autofocus atau belum. Tapi biasanya sih enggak ya. Oke, itu dia, kecil banget ini, kurang fokus. Ntar kamera gue ya yang mau fokus. Nah, itu dia guys, si kamera depan. Kita coba lihat. Nah, seperti biasa guys, untuk kamera depan pada umumnya enggak autofocus ya, jadi belum ada geraknya gitu. Lalu selanjutnya itu ada soket lagi tuh yang menuju tombol apa, speaker ya, kalau saya menuju speaker. Oke, kita copotin si mesinnya guys.
Ya, ini dia guys, si mesinnya udah dicopotin, dan selanjutnya kita coba lihat lagi nih. Dan ini bagian frame tengah ya, yang nempel sama LCD sama touchscreen juga ya. Itu dia ada IC-nya, itu IC bagian touchscreennya biasanya. Itu soket ke menuju sensor guys, jadi itu soket menuju sensor depan, sensor ya seperti biasa. Dan itu ada apa tuh, kayak thermal plaster gitu, penyerap panas ya. Nah itu dia, jadi si panas itu diseluruhin ke aluminium, tembaga atau apalah yang di frame LCD ya, soal itu bahan keras jadi bisa nyerap panas gitu guys. Dan ini untuk bagian bawah itu ada vibration, ada getar. Lalu itu ada kayak pin lagi itu menuju tuh tombol depan guys, biasanya tombol depan sama led kayak gitu. Kalau gak salah itu ada led ya. Oke, selanjutnya ini dia untuk si chipnya ini dia, kita lihat ini chipnya terbuka gini kayak chip komputer guys, jadi kelihatannya yang heran-heran gitu guys. Itu nanti kok bongkar apa ini, gue baru nemu guys, ini chip yang terbuka kayak gini, kayak chip komputer ya, chip kayak yang di mainboard gitu, yang di mainboardnya gitu. Bentar kita fokusin dulu, kita lihat si namanya gitu, produknya di bagian produk apa ya, chipnya. Oke, ini dia untuk chipnya pakai kurang fokus ini kamera gue nya guys. Bentar Broadcom itu kayak Broadcom ya, broadband atau Broadcom ya, kayaknya si Broadcom guys. Untuk chip biasanya sih itu chip prosesor ya, itu yang tulisan Samsung biasanya MMC, lalu itu IC power ya biasanya, kemungkinan sih. Ini juga mesti baca datasheet juga sih. Nah itu dia guys ya, jadi seperti itu. Lalu untuk bagian mana lagi, ini bagian bawah ada PCB lagi guys, kayak penutup lagi tuh, kayak penutup. Dan biasanya kalau udah pakai penutup itu di dalamnya tuh ada chipnya lagi, ada komponennya lagi. Oke, sekarang kita coba dulu buka penutupnya supaya kita bisa lihat si komponen dalamnya guys. Nah ini dia udah terbuka ya, habis dicongkel guys seperti biasa. Dan itu dia untuk penutupnya terbuat dari kaleng, dan ini untuk di dalamnya benar lagi, dan ada IC-nya lagi guys. Itu dia ada IC-nya lagi, kita coba. Itu merek itu RFM deh ya, RF. Kalau RF itu biasanya IC sinyal, tapi sih ini bukan IC sinyal ya, kayaknya sih, tapi gak tahu juga. Mesti baca jenis IC gitu, fungsinya gitu guys. Oke guys ya, jadi itu dulu pembongkarannya. Thanks for watching guys, jangan nonton, dan klik like, comment, subscribe. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, cus dan subscribe ya, cus dan subscribe.